Kau tetap terlihat cantik dengan bekas luka ini. Ibu! Sirin! Sirin! Ibu! Kau tidak memberikan ibu pilihan. Ibu, hentikan, Bu! Luan. Ibu telah dipermalukan. Ibu tidak tahan hidup seperti ini. Semua ini terjadi karena kau. Kau keterlaluan. Asad akan menikah, sedangkan kita ditakdirkan untuk tidak bahagia. Aku mohon jangan katakan itu, Ibu. Semuanya hancur. Ibu. Pernikahan Nikat dibatalkan. Sirin. Semuanya berjalan salah. Tidak, Ibu. Aku mohon jangan katakan itu, Ibu. Kalau Ibu ingin Nikat dan Imran menikah, maka mereka akan menikah, Bu. Aku sendiri yang akan bicara pada mereka. Aku siap memohon agar pernikahan ini dilangsungkan, Bu. Aku telah menyinggung perasaan mereka. Aku pasti meyakinkan mereka untuk terus melanjutkan pernikahan ini. Tapi tolong jangan lakukan itu, Ibu. Halo? Apa? Apa? Ada apa, Rashid? Rashid, apa yang terjadi? Mobil yang kita berikan untuk Hasina. Mobilnya terbakar. Kau bilang apa, Rashid? Dan Imran ada di dalam mobil itu. Halo? Nyonya, aku menelpon dari laboratorium forensik. Ya, hasilnya bagaimana? Sidik jari pada pisau yang kau berikan pada kami tidak cocok dengan pelaku kriminal dalam catatan kami. Sidik jari itu tidak ada dalam catatan kami, Nyonya. Bapak yakin? Apa sudah diperiksa dengan benar? Iya, Nyonya. Kami telah memeriksa seluruh database kami. Sidik jari tidak cocok dengan pelaku kriminal dalam catatan kami. Oke. Tapi ada sesuatu yang perlu kau tahu. Menurut ahli kami, berdasarkan ukuran sidik jari ini jelas sekali bahwa sidik jari ini milik seorang wanita, Nyonya. Milik seorang wanita, Nyonya. Siapakah pria dengan kacamata itu? Dia suamiku. Milik seorang wanita, Nyonya. Milik seorang wanita, Nyonya. Tidak ada seorang pun yang melihat penyerang Tanfir. Penyerangnya tidak ada di catatan polisi. Karena orang yang telah menyerangnya dan orang yang diserang adalah orang yang sama. Apa yang kau katakan, Rashid? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidak tahu. Mobil itu ada dalam komplek mereka. Semua tiba-tiba... Lalu Imran?
Bagaimana keadaan Imran? Ya Allah, Tidak mungkin. tidak. Tidak mungkin. Ibu, itu tidak mungkin kan? Tidak, sayang. Tidak kan, Bu? Tidak. Hal itu tidak mungkin. Dia tidak akan apa-apa. Tidak. Imran! Imran! Nikat! 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 Imran. Apa yang telah kulakukan? Apa masalahnya, Zoya? Kau tidak punya buktinya. Dan mereka tidak bisa menemukan sidik jariku. Bagaimana kau bisa tahu? Aku tahu semuanya, Zoya. Aku juga tahu apa yang kau pikirkan sekarang ini. Aku bisa baca pikiranmu. Kau tahu kan, Zoya? Kalau aku adalah orang yang baik. Aku tidak tahan kalau melihat kau marah. Jadi sekarang, aku putuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Pisau itu adalah milikku. Bagus. Aku senang karena kau mengakui kau pelakunya. Akan lebih baik, Tanvir, kalau kau bicara langsung pada Tuan Kan, bagaimana sidik jarimu ada pada pisau itu. Tentu saja, aku akan melakukannya. Ketika aku mencoba untuk menyelamatkan diri dari penyerangan itu, dan ternyata penyerang itu menggunakan sarung tangan. Semuanya sudah jelaskan. Sidik jari yang ada pada pisau itu memang milikku. Bukan milik penyerang itu. Apa kau sekarang ingin mengatakannya kepada Jamie? Ayo, katakan saja. Ayo. Sudah cukup, Zoya. Jangan pernah mencoba untuk menipuku. Sekarang lihat aku. Apa kau benar-benar bisa melakukan sesuatu yang berbahaya? Kenapa kau menyerang diri sendiri, Zoya? Kenapa? Apa kau benar-benar berpikir kalau aku adalah orang di balik semua ini? Apa kau pikir Jamie akan percaya kepadamu? Aku tidak yakin. Dia tidak akan percaya padamu. Jadi aku mohon kepadamu, hentikan semua kebodohan ini. Aku akan pastikan, Tanvir. Semua orang akan melihat aslimu. Akan kuberitahu semua orang kebenaran tentang dirimu. Akan kubongkar semua kejahatanmu. Apa? Ayan, kau tahu dengan apa yang kau lakukan? Setelah apa yang kau lakukan, ini akan menjadi mustahil untuk berdamai dengan keluarga Hasina. Ayan, kau adalah putra sulung Sirin. Kau harus menciptakan sesuatu untuk memperbaiki segalanya. Dan bukan melakukan itu. Tapi aku tidak sengaja melakukan ini. Itu bukan masalah, Ayan. Tidak peduli kau sadar atau tidak melakukannya, itu tidak akan membuat perbedaan. Kau telah melakukan kejahatan besar.
Jika nanti terjadi sesuatu pada Imran, maka... Ya Tuhan. Ayan, Aku minta maaf, Kak. Aku minta maaf, Kak Asa. Maaf. Aku tidak bermaksud untuk melakukan semua ini. Apa yang harus kulakukan sekarang, Kak? berhenti menangis. Berhenti. Ayan, lihat aku sekarang. Ayan, tatap aku. Ayo, Aku minta maaf, dengar Kak. aku baik-baik. Berhenti Kak, menangis dan dengarkan Minta aku. maaf. Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Kau harus mengakuinya. Akui di depan semua orang. Kau harus melakukan semua itu, Ayan. Kau tidak bisa melarikan diri. Ayan, apa kau dengar aku? Apa kau mendengar aku? Iya. Dengar, Ayan. Orang yang terkena dampaknya adalah Nikat, Ayan. Pergilah ke Nikat sekarang. Katakan yang sebenarnya. Dan minta maaflah padanya. Aku tahu ini sulit. Kau adalah saudaraku, Ayan. Dan aku mengenalmu lebih dari kau mengenal dirimu. Aku tahu itu. Bahwa jika kau membuat kesalahan, kau pasti selalu membuat perubahan. Kita akan menemukan jalan keluar. Oke? Iya. Baiklah. Iya. Zoya, nanti kita akan mengundang para tamu. Kami akan kembali lagi ya. Ayo. Ayo. Lihat saja apa yang akan kulakukan. Apa kalian dari layanan fumigasi Rentuga? Iya. Silakan. Aku orang yang memanggilmu. Baiklah. Oh, baiklah. Bisa kita mulai? Bisa. Nyonya, silakan kenakan topeng ini. Asap akan membunuh nyamuk, tapi itu dapat membuat matamu iritasi. Jadi silakan gunakan ini. Oke. Apa ada orang lain di rumah ini? Tidak. Ya Allah, asapnya mengenai mataku. Kenapa aku tidak diberitahu kalau ada fogging? Aku harus melepas lensaku.
Humaira, Humaira, aku hanya mau melihat Imran sekali saja. Tapi Bibi Hasina, dia tidak boleh aku masuk. Aku harus bagaimana? Dia mengusirku. Aku mau melihat Imran. Tenanglah, Kak Nika. Kau harus mengakuinya di depan semua orang, Ayan. Aku cuma mau melihatnya. Bagaimana keadaannya? Sudahlah, Kak Nikat. Aku harus bagaimana? Kak Nikat harus tenang. Jangan seperti ini. Tenanglah. Aku mau lihat Humaira, Imran. Nuzat, bisa tolong pergi dari sini sebentar saja? Aku ingin bicara dengan Nikat berdua saja. Kak Nikat. Kak Ayan, bagaimana Imran? Imran sedang kesakitan, Kak. Tolong lakukan sesuatu. Bibi Hasina mengatakan padaku. Dia mengatakan kalau aku yang bertanggung jawab atas kecelakaan Imran, Kak. Dia juga bilang padaku, sejak aku datang dalam kehidupan Imran, hidup Imran selalu sial. Imran selalu menderita karena aku, Kak. Tidak, Nikat. Hal ini bukanlah salahmu. Akulah yang bertanggung jawab akan semua ini. Tidak, Kak. Kenapa Kakak menyalahkan diri Kakak sendiri? Ini semua karena nasib burukku. Nikat, aku akan memberitahumu sesuatu. Memberitahu kebenaran. Aku adalah orang yang harus disalahkan. Aku yang membakar mobil itu, Nikat. Nikat. Aku berkata jujur, Nikat. Aku tidak tahu kalau Imran ada di sana. Aku begitu marah pada waktu itu hingga aku tidak melihat apa-apa. Percaya padaku, Nikat. Aku tidak melihat Imran di sana. Aku tidak melihat dia dalam mobil. Dari rumah sakit kota. Jadi kau orang yang punya mata palsu. Aku selalu menduga kau. Dan hari ini semuanya terbukti. Bahwa orang itu tidak lain adalah kau sendiri. Tidak pernah ada penyerang ataupun mantan suami. Semua sandiwaramu. Ceritamu. Kau menceritakan kisah itu agar dapat simpati dari Tuan Kan. Kau dianggap teman masa kecil Tuan Kan yang tidak bersalah. Dan Tuan Kan sama sekali tidak berpikir kalau kau punya niat yang jahat pada Tuan Kan dan keluarganya. Tapi ini tidak akan berlangsung untuk waktu lama dan akan kuberitahu semua orang. Kau tinggal tunggu dan lihat. Kenapa kau memanggilku datang kemari? Tuan Kan, kuatkan dirimu karena kau akan sangat terkejut ketika mendengar apa yang kukatakan. Tapi ini... Tuan Kan, duduk dulu. Duduklah di situ. Ayo. Berjanjilah bahwa kau tidak akan memotong ketika aku belum selesai bicara. Kau akan biarkan aku menyelesaikannya. Apapun yang kukatakan, kau akan mendengarkan tanpa emosi sedikit pun. Dan aku yakin kau pasti kaget dengan yang kukatakan. Oke? Tuan Kan, kita sudah mencari seseorang dengan mata yang cacat sebelah, kan? Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Aku kan sudah bilang jangan potong kalimatku. Tuan Kan, aku sudah tahu siapa orang itu.
Orang yang matanya cacat satu tidak lain adalah Tanvir. Aku tahu kau pasti akan terkejut dan tidak percaya dengan kata-kataku. Tapi aku tidak bohong. Aku sudah melihatnya sendiri. Tanvir matanya rusak satu. Percayalah padaku. Aku tahu kau pasti tidak percaya dan kaget. Aku tahu itu. Tanvir yang mengatakannya sendiri padaku. Tanu, harusnya kau tidak berbohong padaku. Kau tahu kan, aku sangat benci dengan kebohongan. Aku tahu, Jamie. Tapi aku tidak punya pilihan. Mantan suamiku menyiksaku secara brutal. Aku kehilangan mataku ketika dia memukuliku. Dan aku merasa malu untuk mengatakannya kepadamu. Karena mereka menghinaku. Tolong maafkan aku, Jamie. Aku tidak ingin orang-orang mentertawakan aku. Kejadian masa kecilku sangat tidak mengenakan. Aku juga tidak ingin kehilangan persahabatan kita, Jamie. Tolong maafkan aku. Aku mengerti, Tanu. Tapi kau tidak boleh menyembunyikan kebenaran dariku. Dia merasa sangat malu. Aku yakin siapapun yang ada di posisinya pasti akan merasa malu. Tuan kan, kau tidak perlu merasa kasihan padanya. Ya Allah, kenapa denganmu? Kenapa kau selalu percaya padanya? Memangnya yang dikatakannya selalu benar? Ya, aku percaya. Tuan kan, kau tidak mengerti. Kita sedang mencari seseorang yang matanya cacat satu. Apa yang telah diceritakannya tentang mantan suaminya yang berusaha menyerangnya? Semua itu hanya sandiwara dan semua itu hanya cerita palsu. Dia itu seorang pendusta, Tuan kan. Tidak, hanya terbukti bahwa kita sedang mencari orang yang salah. Oke. Tuan kan, apa kau tahu ada 2 hantu dan 1 alien di kamarku tadi malam? Omong kosong apa ini, Nona Faruqi? Ternyata kau tahu itu omong kosong. Bagaimana dengan yang dikatakan Tanvir? Kupikir kau akan percaya pada cerita tentang hantu, karena itu lebih bisa dipercaya daripada cerita Tanvir. Tuan kan, kenapa kau tidak mengerti? Semua itu hanya taktik Tanvir. Oke, aku akan menunjukkan sebuah foto orang yang matanya cacat satu. Dan seseorang ada yang melihat orang yang sama selama upacara sangit kita. Yang kau katakan itu benar. Orang yang hadir di sini hari itu, kita tidak kenal, jadi kita asumsikan bahwa orang itulah penyerangnya. Setelah aku bicara dengan Tanu, aku sadar bahwa dia di sana karena dia adalah orang yang sedang diserang. Oke, kita anggap dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi kenapa dia tidak bilang waktu kita membahas tentang orang yang matanya cacat? Karena dia merasa malu dan tertekan. Itulah kenapa dia tidak bercerita. Setidaknya kau mengakui bahwa dia telah berbohong pada kita. Kau sendiri bilang kalau kau tidak suka orang yang berbohong. Ya, Nona Faruqi, aku tahu dia berbohong pada kita. Tapi kau tidak tahu apa-apa tentang Tanu di masa anak-anaknya. Nona Faruqi, Tanu itu bukan orang yang jahat. Dia telah melalui banyak hal. Aku tidak mau kau pergi dan berbicara dengannya tentang masalah ini. Tolong kau jangan mengganggunya. Karena sepanjang masa hidupnya dia pernah mengalami trauma. Akan lebih baik kalau kau tidak mengingatkan dia tentang pengalamannya. Kau mengerti maksudku kan? Tolong Tuan kan? Tolong Nona Faruqi. Permisi. Keterlaluan. Tanvir sudah tahu kalau ini akan terjadi. Makanya dia mengakui kebenaran pada Tuan kan? Dari rumah sakit kota. Apa yang terjadi? Ada masalah apa nih, Kat? Aku mohon katakan pada aku. Imran sudah tidak kritis. Terima kasih Tuhan. Tapi tetap saja aku bersalah karena melakukan itu, Nikat.
Aku akan mengaku pada semua orang, Nikat. Aku akan akui apa yang kulakukan. Kak Ayan? Kak Ayan, ada polisi ke sini. Mereka datang ke sini untuk menyelidiki tentang kecelakaan mobil itu. Apa kau sudah bilang pada Asad? Kau cerita pada Tuan kan sebelum aku mengatakannya. Apa kau pikir aku akan menunggu sampai kau mengatakannya tentang kebenaran yang kau tahu pada Jamie? Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu ketika kau menyemprotkan jus kulit jeruk itu kepada mataku. Baiklah. Saat itulah aku putuskan untuk mengatakannya pada Jamie. Aku tidak menyangka kalau kau ini sangat naif, Zoya. Aku sudah bermain seperti ini sejak dari dulu. Tanfir, apa kau pikir ini sebuah permainan? Ini bukan permainan bagiku. Kau tidak pintar dalam permainan ini, Zoya. Tapi sekarang kau tahu kebenarannya. Mulai sekarang, semua ini adalah sebuah permainan. Jadi kalau kau kalah, kau tidak akan kecewa. Aku yakin kau akan kalah. Kau tidak mengenalku dengan baik. Kau juga tidak akan pernah tahu apa yang bisa aku lakukan. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Tapi aku peduli tentang keluarga ini. Tidak akan kubiarkan kau menipu orang-orang yang aku sayangi. Kau sedang sakiti perasaan mereka. Aku tahu kau bisa memberikan tembakan terbaikmu. Tapi tidak akan kubiarkan kau berhasil. Apa kau melihat mataku? Perhatikan baik-baik. Apa kau tahu bagaimana aku bisa kehilangan mataku ini? Apa kau tahu siapa yang melakukannya? Apa kau tahu bagaimana kejadiannya? Aku yang melakukannya. Aku sengaja. Sekarang kau tahu semuanya. Aku bisa melakukan apa saja. Dan ternyata kau masuk dalam perangkapku. Jangan memaksaku untuk menyakiti dirimu. Karena aku sudah memintamu untuk menjauh dariku. Menjauh dariku, Zoya. Atau nasibmu akan seperti ini. Setelah penyelidikan utama, kita telah mencapai kesimpulan bahwa ini bukanlah suatu kecelakaan. Seseorang sudah membakar mobil itu. Dan selain itu, bersamaan dengan kejadian itu, terlihat orang asing meninggalkan tempat kejadian. Istri dan anak Anda pada hari itu juga ada di sana. Apakah kau mencoba untuk menyarankan bahwa salah satu keluargaku melakukan ini? Tidak, Pak. Aku hanya ingin bertanya kepada istrimu dan anakmu saja. Mungkin mereka melihat orang atau sesuatu di rumah Hasina pada saat itu yang akan membantu kami untuk menangkap pelakunya. Kau harus mengakuinya di depan semua orang.
Pak Inspektur, kalau kakakku tahu tentang sesuatu, dia pasti akan mengatakannya padamu. Kami kenal dengan keluarga itu, dan kami ingin sekali membantu mereka, Pak Inspektur. Tapi kakakku, dia tidak tahu apa-apa. Kak Ayan? Baiklah, Tuan Rashid, jika kami perlu berbicara dengan seseorang, kami pasti akan memberitahumu. Tentu, Inspektur. Kami akan siap membantumu kapanpun kau membutuhkan kami. Aku hanya berharap kau menangkap penjahat yang melakukan kejahatan keji ini. Menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Jangan khawatir, Tuan. Kami pasti akan menangkap pelakunya. Ya. Ayo. Kau seorang wanita keji dan licik. Ternyata kau seorang psikopat, Tanvir. Seharusnya kau dalam penjara. Asal kau tahu saja, semua itu tidak akan terjadi, Zoya. Kalau kau ingin aku masuk penjara, kau harus buktikan pada semua orang kalau akulah yang melakukannya. Aku tidak percaya kalau kau mampu bisa meyakinkan Jamie. Jadi kau pikir aku adalah seorang psikopat? Kenapa kau lakukan itu, Tanvir? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Asad. Apa? Apa kau lakukan semua ini untuk Tuan kan? Iya. Kau sangat naif, Zoya. Dan kau tidak mengerti apa-apa. Tapi sayangnya, sekarang Asad sudah banyak berubah. Dari dulu aku mencintai Jamie. Tapi sepertinya hal itu tidak akan pernah terjadi. Kau itu tidak pernah mencintai Tuan kan, Tanvir? Dan sampai kapanpun kau tidak akan mampu mencintai siapapun. Siapa yang bilang pernikahan tidak harus didasari cinta? Asad masih muda. Dia menarik dan juga kaya. Dia bisa memberiku kenyamanan yang aku inginkan. Aku butuh seorang suami. Dan aku ingin Asad. Apa kau tidak punya kekurangan? Kenapa dia mau menikah denganmu? Padahal aku sudah mengenalnya sejak kecil. Kenapa dia memilihmu? Bukan aku. Apa karena mataku buta? Hubungan bisa berhasil hanya ketika dua orang saling mencintai. Tapi yang kau munculkan adalah sisi egoismu. Itulah perbedaan kau dan aku. Oh ya? Jadi kau ingin mengatakan kalau kau mencintai Asad? Kau yakin kalau kau mencintainya? Hah? Kau sangat bodoh, Zoya. Kau tidak tahu apa yang di dalam hatimu. Tapi aku yang tahu. Kalau kau sedang jatuh cinta pada Asad. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi. Aku harus bisa mendapatkan Asad bagaimanapun caranya. Aku minta maaf, Tanvir. Tapi kau terlambat. Aku akan segera menikah dengan Tuan Kan dalam waktu 3 hari ini. 3 hari adalah waktu yang sangat lama, Zoya. Jangan lupa, Tanvir. Apa yang sudah direncanakan akan tetap terjadi. Kau tidak akan berhasil. Kau akan tetap sendirian.
Dan kau tidak akan pernah bersama dengan Tuan Kan. Hidup akan terasa hambar tanpa adanya tantangan, Zoya. Sekarang dengar, Asa dan aku akan bersama-sama untuk selamanya. Itu tidak akan pernah terjadi, Tanfir. Tuan Kan milikku dan akan selalu jadi milikku. Aku akan menikah dengan Tuan Kan. Mungkin kau benar. Kalau Asad akan segera menikah denganmu. Seorang pria dan seorang wanita harus saling kenal dengan baik. Dan aku sudah cukup mengenal Asad dengan baik. Kau dapat menikah dengannya. Tapi aku yang akan melewati malam-malam bersamanya. Ayan, aku ingin bicara Berapa denganmu. kali aku katakan untuk meninggalkanku sendirian? Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Setidaknya kau dengarkan aku. Kau tidak mau tahu apa yang mau aku katakan padamu. Aku akan pergi setelah kau dengar apa yang kukatakan. Aku tahu alasanmu ada di sini. Aku mohon pergi dari sini, tinggalkan aku. Aku mohon. Halo? Ayan, aku dengar Imran sudah lepas dari bahaya. Itu benar. Terima kasih Tuhan. Apa semuanya baik-baik saja? Iya. Ayan, katakan, kenapa kau tidak mengatakan apapun? Iya. Semuanya baik-baik saja, Kak. Aku akan telepon lagi. Oke. Kau benar-benar menjijikkan, Tanfir. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Kau benar-benar sakit. Tuan Kan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau terlalu naif, Zoya. Kau tidak tahu bagaimana laki-laki. Aku bisa dengan berbagai cara. Semua laki-laki masuk dalam perangkapku. Tanfir, dengarkan aku baik-baik. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Tuan Kan dan aku akan hidup bersama. Kau tidak akan pernah mampu merebutnya dariku. Karena aku sayang padanya dan kami akan hidup bersama dan Tuan Kan tidak akan masuk ke perangkapmu. Baiklah, hanya waktu yang bisa bicara. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Perhatikan kata-kataku. Kau akan gagal dan aku berhasil. Aku akan menjadi orang yang menikah dengan Tuan Kan. Sedangkan kau akan diusir dari rumah ini dan tidak akan pernah kembali. Jamie akan bersama denganku. Dan kau harus meninggalkan tempat ini. Untuk selamanya. Kupastikan itu tidak akan pernah terjadi. Kau bisa melakukan apapun yang kau suka, tapi kau tidak akan mampu memenuhi keinginanmu. Karena Tuan Kan tidak akan pernah bisa mengkhianatiku. Tidak akan pernah.